Project 63. Jadi kali ini kita bakal jalan-jalan ke timur. Tujuan kita kali ini adalah ke Magetan atau ke Sarangan. Soalnya kita berangkat dari Blora itu 3 kendaraan, tapi di sana sudah ada teman-temannya si Ayang ya, udah pada di sana. Jadi nanti kita ini mau ke Tikom dulu, yaitu di pom tempel. Kita bersama teman yang naik 5 TP juga satu, dan si temannya Ayang juga. Kami berangkat berarti berenam 3 kendaraan. Saya semoga sampai di sana selamat sentosa, dan Evan untuk kalian juga yang melakukan perjalanan atau menghabiskan waktu libur kalian untuk di mana saja dan apa saja. Saya lanjut aja nanti kalau kita sudah di venue aja, karena ini kan kita berangkat sudah jam 5 sore. Takutnya nanti kalau di jalan nggak dapat apa-apa, tapi kalau nanti ada sesuatu yang menarik bakal aku video. So ya, stay tune aja di Project 63. Ciao. So ya, jadi kita udah sampai tempel. Ya, untuk kalian yang belum tahu kalau daerah tempel itu di Blora itu daerah mana, di daerah Jepon ya. Jadi ini teman tadi udah ngabarin kalau udah sampai. Ya kita langsung aja samperin, dan kita masih nunggu lagi yang masih di belakang, katanya OTW. Ya, lanjut aja nanti kalau kita udah berangkat. Semoga selamat ya, amin. So ya, jadi ini kita udah di Sarangan, dan kita semalam nginep di Hotel Mulia. Jadi ini kita mau sarapan dulu. Dan alhamdulillah Semarang nggak kena hujan, dan alhamdulillah juga lancar. Yang kita tarik nih. Nah, di sini. Jadi mari kita cari makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin waktu berangkat itu nggak sempet videoin lagi karena ya mungkin aku pikir nggak ada kejadian yang menarik, tapi pas kita udah sampai Ngawi itu kemarin ada kecelakaan kocak. Jadi ada mbak-mbak itu melawan arus, terus ditabrak sama bapak-bapak berkeluarga gitu. Itu lucu sih, cuman ya nggak sampai kerekam, nggak sempat kerekam, tapi ya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa. Jadi kemarin aku langsung lanjutin aja perjalanan, nggak nolongin nggak apa, karena ya memang nggak keras sih, cuman kocak aja. Jadi untuk kalian yang di jalan itu selalulah berhati-hati, jangan sampai terjadi seperti itu. Soto. Misi mas. Dan ya tadi kita habis foto-foto bentar di pinggiran telaga itu. Jadi ini agenda hari ini adalah kita habis sarapan, terus teman-teman saya yang ngajakin foto di Telaga Sarangan yang di pintu airnya depan itu. Lalu setelah itu nanti kita prepare untuk check out hotel, terus kita bakal naik di CKD atau Cemoro Kandang atau di 0 km di Tawangmangu.
So ya lanjutin, ikutin aja kegiatan kita kali ini. Semoga kalian mungkin kalau yang sedang berada di Sarangan bisa kerekam juga. Dan ya maaf kalau nanti mungkin footage-nya kurang enak dipandang karena ini bracket phone holdernya itu naik turun, jadi ya mungkin ada yang crop ya, sorry. Dan nggak begitu rame sih sebenarnya kalau yang di jalan-jalannya ini untuk Sarangan di tanggal ini 3 November 2024. Nggak begitu rame seperti biasanya, cuman ya tetap ada beberapa pengunjung sih, ya maklum aja weekend kan. Dan ini aku mau bahas fun fact ya, kenapa, mungkin bukan bahas sih, cuman aku mau ngasih kalian pertanyaan. Mengapa kalau daerah tinggi itu identiknya sama sate kelinci? Karena di Sarangan gitu, terus Kopeng juga gitu, terus Bandungan juga gitu. Apa kalian tahu penyebabnya? Ataukah daging kelinci itu membuat hangat tubuh? Atau apa korelasinya apa ya? Jago tahu kan ya, toko jagung digoda ketek. Ya lagi harta jadi kangen ibeh cuy. Kabarnya piye ya Ibah ya? Tahu tidak tureng murah ya? Sembalap kok. Udahlah ya 80.000 ya kayak apa? Kayak speedboat ya. Di sini tuh aku bingung. Dari dulu Sarangan tuh kan kayak gini ya, jalannya sempit, terus kudanya juga jalan di jalan yang untuk jalan manusia. Tapi mereka itu kayak didewakan gitu. Jadi kita harus ngalah, kita nggak boleh naik motor kenceng-kenceng kalau ada kuda. Padahal kan kita manusia yang bikin mereka bekerja dan dapat penghasilan ya. Kenapa kita yang selalu dimarahin malah? Nggak habis pikir aja sih. Cuman ya mungkin karena aturannya kayak gitu, jadi ya gitulah.
Di sini tuh aku udah mulai bete karena apa? Karena ya resiko touring sama orang banyak tuh pasti kayak gini. Janjiannya kapan, terus venue-nya di mana itu kadang nggak sesuai apa yang dibilang gitu. Jadi ada yang mencar di sana, ada yang mencar di sini, jadi nggak jelas gitu timelinenya. Cuman ya mungkin aku sedikit mewajarkan karena mungkin teman-teman si Ayang tuh kan jarang main sama orang-orang banyak, jadi nggak tahu kalau waktu itu nggak bisa semau-mau mereka sendiri itu nggak bisa. Jadi ya seperti itulah, mencar-mencar nggak jelas. Jadi ya di sini saya udah mulai bete. Akhirnya aku nggak ikut foto-foto, aku dan si Ayang nggak ikut foto-foto. Terus aku memutuskan untuk kembali aja ke hotel karena ya kalian juga tahu sendiri kalau saya itu nggak begitu suka keramaian, apalagi orang-orang yang nggak satset kayak gitu. So ya begitulah. Dan daripada bete akhirnya aku kembali ke hotel karena aku juga harus prepare buat nanti balik ke Blora. Jadi aku bersih-bersih hotel dulu biar nggak berantakan ya, walaupun ada petugasnya, cuman ya kita sama-sama lah, dia kerja juga. Kalau kita misal kerja direpotin orang kan nggak enak juga. Maka sebisa mungkin ya kayak gitu, kita bantu orang lain biar kerjanya sedikit agak ringan. Dan ya mungkin itu bisa menjadi contoh untuk kalian ya. Ya itu terserah sih pilihan, cuman kalau aku kayak gitu, kita bakalan bersih-bersih. Terus aku mau tidur dulu bentar ini karena biar nggak ngantuk di jalan nanti ketika kita naik ke Cemoro Kandang ataupun nanti kita pas pulang, karena ngantuk itu berbahaya guys. Dan di sini kita udah check out dari hotel dan persiapan atau prepare naik ke Cemoro Kandang. Jadi di sini armada yang kita pakai itu 2 Yamaha dan yang lainnya Honda. Ada yang pakai Supra atau KPH, ada yang pakai Scoopy, ada yang pakai CB. Ya mostly mereka itu pakai Honda. Dan yang Yamaha itu cuma aku sama Aci temanku itu yang pakai 5TP, dan yang lainnya kebanyakan Matic sih. Ya kita bakal naik ke Cemoro Kandang. Ya di sini aku agak disayangkan sih karena POV-nya kepotong banyak. So ya jadi kita bakalan menuju ke 0 km. Mungkin nanti kalau kalian ketangkap di kamera, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah. So ya nikmati saja perjalanannya dan see you on top. Karena ya mungkin salah atur kamera, jadi ada beberapa footage yang mungkin nanti kepotong dan saya sedikit menyesalinya. So ya it is what it is. Itu adalah bagian dari touring kita kali ini. Apa? Oh ya. Dan ya settingan kendaraan kita atau 5TP kita ini masih sama ya seperti ketika kita main ke Telomoyo kemarin. Jadi untuk ukuran gear sama, lalu bahan bakar cuman ini aku udah pakai Pertamax karena settingan karbunya yang sedikit berbeda. Untuk main jet pilot jetnya masih pakai standar, cuman ini agak digedein sedikit, jadi ya mungkin agak boros sedikit, tapi nggak apa-apa karena ini malah nggak berbet seperti ini. Rasa ado-ado Telomoyo telah kene gumpalan awannya cedak. Karena aku rasa kemarin ke Telomoyonya agak fail karena ya seperti yang kalian lihat sendiri. Oh ya, kalau kalian belum lihat, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Itu sedikit mengecewakan karena ya bukan lautan awan yang kita lihat tapi lautan manusia.
Dan di sini sebenarnya sama sih, cuman aku agak happy aja karena si Juleha atau 5TP kita lebih fit daripada yang kemarin. Jadi bawahnya tuh lebih asik. Dan untuk settingan ini aku agak seneng karena performanya itu dia nambah untuk akselerasinya. Dan ya walaupun mungkin kalau ini penilaianku ya, kalau kalian tahu lebih tepatnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Sarangan dan Telomoyo itu menurutku kalau dari Dalangan ya, Telomoyo dari Dalangan itu naiknya nggak begitu curam dibandingkan kalau Sarangan dan CKD atau Cemara Kandang. Itu menurutku pribadi, cuman kalau kalian tahu lebih tepatnya kalian bisa tulis di kolom komentar. Tikungan pertama kita pakai panel 2 aman saja. Nah, sedangkan konsumsi bahan bakar untuk settingan kali ini dari Blora kemarin aku isi 30.000, itu ngisi lagi di Magetan ketika kita mau naik ke Sarangan itu aku ngisi 30.000 lagi. Lalu ketika aku mau pulang aku ngisi lagi 30.000 dan itu masih sisa setengah tangki sampai Blora. Jadi mari kita hitung ketemunya itu 1 liter dapat berapa kilo ya 5TP kita kemarin. Jadi jarak Cemoro Kandang sampai Blora itu kalau lewat Cepu itu 130 km, kita hitung PP berarti 260 km. Sedangkan bensin yang kita beli itu kemarin 90.000 dibagi 12 harga pertama ketemu 7,5 liter. Dan jika kita bagi jarak yang kita tempuh nanti ketemu 1:34, sekian. Dan dengan hitungan segitu, dengan daya tempuh segitu dan dengan jalur segitu, apakah konsumsi bahan bakar 5TP ini terhitung boros atau enggak? Kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Kalau kalian lebih tahu perbandingan kilo sama liternya, coba kalian kasih tahu aku itu hitungannya boros atau enggak. Dan untuk nanjak kali ini saya kebanyakan pakai gear 2, 3, gear 2, gear 3. Cuman ya ada sih beberapa kali aku pakai gear 1 itu untuk tikungan langsung nanjak kayak gitu. Tapi mostly pakai 5TP kali ini kebanyakan aku pakai gear 2 dan 3 sih. Nah, di sini aku itu sempat kehilangan temen-temennya si Ayang juga karena ya nggak tahu lah, mungkin dia berhenti buat foto-foto atau beli sesuatu. Makanya aku tadi beberapa kali tanya si Ayang temennya di belakang apa enggak, karena ya kalian tahu sendirilah kalau berhenti kayak gini nanti nggak dapat tenaga buat naik lagi. Kasihan mesinnya kalau kita paksa buat stop and go dari nol. Jadi ya aku putuskan di sini tuh untuk jalan pelan-pelan sambil nungguin mereka keliling. Tidak dapat angin lagi, kita berjalan seperti ular. Dan ya seperti yang kalian lihat itu, aku pakai gear 1 tapi nggak cukup karena di depan tuh ada mobil yang pelan, jadi terpaksa aku stop and go dari kecepatan rendah. Jadi karena nggak kuat akhirnya saya itu jalan belok-belok. Dan untuk kalian yang belum tahu juga mungkin itu bukan gaya ya, karena itu memang kita ngakalin biar kuat aja naik. Dan tips untuk kalian juga kalau kalian sedang mengalami tanjakan yang tinggi atau curam, kalian bisa melakukan itu, berjalan zigzag, karena itu ya hukum fisika seperti itu. Kita memperbesar gesekan di ban dan memperlebar jarak agar
mesin kita atau kinerja mesin kita nggak terlalu berat seperti itu. Dan karena ini kita memasuki musim penghujan, jadi cuaca di gunung itu nggak begitu dingin seperti kalau kita di musim kemarau. Intensitas kabutnya pun juga nggak begitu tebel, karena ya biasanya di sini tuh udah full kabut biasanya kalau jam segini. Dan ini aku naik di Cemoro Kandang itu jam 12-an. Untuk kalian yang belum tahu, jadi jam 12-an itu biasanya udah kabut udah pada turun, karena ya ini musim penghujan, jadi mungkin kabutnya nggak begitu tebel dan juga cuacanya nggak begitu dingin. Daerah adem itu mesti identiknya mbek sate kelinci. Bandungan pun podo kok. Nah, untuk kalian lihat juga tuh yang di depan tuh mbak-mbak itu pakai Scoopy. Dia juga berjalan mengular, lihat aja. Kalau ketangkap kamera semoga ya. Dia itu juga belok-belok kecil cuman. Jadi ya itu adalah trik untuk ngakali biar daya kerja mesin kalian nggak begitu berat. Namun perlu dicatat juga untuk kalian jika melakukan itu atau belok-belok ketika nanjak itu, kalian juga harus memperhatikan belakang dan juga sisi kiri atau kanan kalian. Biar apa? Biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan sampai titik ini kita hampir sampai di CKD atau Cemoro Kandang atau 0 km Tawangmangu. Jadi ya sisa videonya ini kalian nikmatin aja pemandangannya ya, walaupun nggak begitu maksimal. So ya, see you on the next video, on the next trip, atau di konten-konten selanjutnya. Keep driving and safe, selalu bahagia pastinya. Sekian dari channel Project 63 and ciao ciao. Ini kayaknya ada apa? Acara FQ. Sadia FQ. Ya, tangannya dingin. Kayak siapa dia ke kamu? Iya, kamu. Cemoro Sewu. Ladies biker dari Ninja nih. Ada klub ninja cewek apa? Rambut masa ya wong demo? Kan ya gak mungkin. Tolong. Udah aku ngecek mbak-mbak ninja aja daripada nggak ada yang masuk kamera kan. Kayaknya ngintel mbak-mbak ninja ben vlog ya mbak-mbak ini. Kayaknya ngintel mbak-mbak ninja ben vlog ya mbak-mbak ini. Jawa Tengah lagi guys.
Thank